Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimurad. Alif Lam Mim huruf muqatta'ah dalam bahasa Arab. Di antara ulama ada yang coba membatasi dengan menyerahkan kepada Allah saja, karena termasuk ayat mutasyabih katanya. Oleh karena itu kita sering mendengar Allahu a'lam bimuradi, artinya diserahkan kepada Allah, Allah yang maha tahu. Tapi ada ulama yang coba mendekatkan maknanya, karena Allah menurunkan Al-Quran melainkan untuk satu tujuan, untuk hikmah, untuk ditadaburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Oleh karena itu di antara ahli ilmu ada yang coba kemudian memaknai, mendekatkan maknanya, bahwa ketika orang-orang musyrik melarang masyarakat untuk mendengarkan Al-Quran karena takut terpengaruh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah mengetuk mereka dengan bahasa yang gharib, yang asing, tanbih, agar mereka berpaling untuk mendengarkan. Di dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyeru agar memperhatikan, itu biasanya dengan memakai kalimat ya Ahmad, ya Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Tetapi ada kalimat untuk memalingkan, tanbih, tetapi tidak dimengerti maknanya. Itu dalam bahasa Arab dari segi makna jauh lebih dalam. Makna itu diantaranya adalah huruful muqatta'ah, diantaranya alif lam mim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang musyrikun mengatakan jangan mendengarkan Al-Quran agar tidak terpengaruh, maka Allah menggunakan kalimat ini justru untuk menarik orang-orang yang terpengaruh oleh orang-orang musyrik agar tidak mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, ahli ilmu itu mengatakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat ini? Di antaranya adalah pada waktu itu orang-orang musyrik di antaranya tidak sedikit yang pandai merangkai kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ketika mereka bersyair, membuat sastra, membuat lagu-lagu, itu pasti tidak akan keluar daripada mengagungkan kaumnya, mengagungkan kekuatannya, mengagungkan materinya, mengagungkan pasangannya. Tapi Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menentang mereka, itu dengan menggunakan kalimat yang digunakan oleh mereka, yaitu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Ketika mereka bisa menyusun kalimat-kalimat yang begitu indah berupa sastra, itu mereka menyusun dari huruf alif, ba, ta, sa. Maka Al-Quran disusun oleh Allah dari huruf yang sama, dari huruf hijaiyah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka dengan kata lain, Allah hendak menentang mereka. Kalau betul mereka bisa menyusun susunan yang begitu indah berupa sastra-sastra, maka coba buat yang seperti Al-Quran. Buat seperti Al-Quran yang diucapkan oleh seorang yang ummi, tidak bisa tulis dan baca. Maka dengan kata lain Allah menentang mereka. Kalau betul bisa
seperti isi Al-Quran, yang kadangkala orang yang umi ini menerangkan tentang lautan, menerangkan tentang daratan, menerangkan tentang pegunungan, menerangkan tentang langit. Dari mana tahunya? Menerangkan tentang penciptaan manusia. Dari mana tahu? Ketika setelah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, ternyata memang benar adanya. Ahli ilmu mengatakan bahwa di antara hikmahnya adalah Allah hendak menentang mereka untuk membuat seperti Al-Quran dengan menggunakan bahasanya, dengan menggunakan huruf yang biasa mereka susun membuat sastra, alif lam mim. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan ini yang dimaksud dengan ijazul Quran, ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sesuatu yang mustahil manusia bisa melakukannya, bisa menyusunnya, bisa mengungkapkannya, bisa menulisnya. Oleh karena itu seringkali Allah menyebut Al-Quran dengan mendahuluinya dengan huruf potongan ini, karena untuk menolong Al-Quran, seperti alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, yasin wal qur'anil hakim, qaf wal qur'anil wajib, nun wal qalami wa ma yasturun. Seringkali Allah mengulang tentang Al-Quran ini dimulai dengan huruf-huruf potongan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Jamaah Baitur Rahman rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan alif lam mim dzalikal kitabu, itu Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, tapi yang bisa mengambil petunjuknya adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempercayainya, orang-orang yang mengimaninya, yang bisa mengambil faedahnya. Di antara orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, Allah menerangkan dalam ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman mempercayai hal-hal yang gaib, yang di luar nalar panca inderanya, berkenaan dengan Allah sendiri yang maha gaib, yakin bahwa Allah itu ada, berkenaan dengan makhluknya, yakin bahwa malaikat itu ada, jin itu ada, karena Allah menerangkannya. Yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Yang gaib itu ada, cuman panca indera kita terbatas. Seperti angin, Allah menciptakan angin, angin itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kita yakin bahwa yang gaib itu ada, yang gaib itu ada, karena jelas bukti-buktinya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin bahwa Allah itu ada. Makhluk yang gaib yang diterangkan oleh Allah itu ada. Gaib berkaitan dengan kejadian, qada dan qadar, kita tidak tahu. Orang yang sekarang sedang sehat tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati. Orang yang berjalan memakai kendaraan ingin selamat sehingga kecepatannya dikurangi, diperlambat. Tetapi kita tidak tahu pada jalan yang sama ada orang yang kemudian berkendara dengan kendaraan yang begitu cepat, kemudian menabrak kendaraan yang kita kendarai, padahal kita melaju dengan kecepatan yang begitu lambat. Inilah takdir, kejadian gaib, tapi kita meyakininya. Ketika kita sudah meyakininya, kemudian kita bisa sabar, kita bersyukur, maka itulah intinya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin terhadap hal yang gaib. Gaib berkaitan dengan tempat, seperti surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga dan neraka. Inilah orang yang sering orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah
tidak percaya kepada pencipta, mengatakan orang Islam itu banyak bermimpi, banyak berkhayal, menghayalkan surga, menghayalkan bidadari, pahala-pahala, padahal semuanya itu abstrak. Justru kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menerangkan yang abstrak ini, yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang gaib, dengan penuh keyakinan, menghilangkan keraguan. Di antaranya doa ulul albab, orang-orang yang berakal sehat dalam Al-Quran surat Al-Imran. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan kami semua pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Allah mengulang tentang hari kiamat, menghilangkan keraguan sedikit pun sampai puluhan kali. Karena memang hari kiamat yang gaib itu, balasan nanti, surga, bidadari, bagi orang-orang yang ateis, mereka tidak mempercayainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di antara orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap rizki yang telah diberikan oleh Allah, wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Jangan sampai punya anggapan bahwa materi yang kita miliki, kesehatan rizki yang kita miliki, itu tidak ada intervensi Allah, ada kaitan dengan Allah. Kita bisa mengumpulkan materi itu karena Allah mempercayakan kepada kita, mengamanahi kepada kita berupa kesehatan badan, kesehatan pikiran, sehingga bisa mencari harta, bisa mendapatkan. Kalau Allah menghendaki kita yang sanggup bekerja, berpikir lebih daripada yang lain, sehingga kita bisa dari segi materi mengumpulkan lebih banyak. Jangan sampai kita seperti Qarun, ketika diberi oleh Allah amanah materi, kemudian mengatakan, wa ma utituhum, aku tidak diberi melainkan karena ilmuku, karena kepintaranku, karena kecerdasanku. Allah menghendaki dari rezeki yang diberikan olehnya itu yunfikun, diinfakkan. Ciri yang pertama ini, keselamatan manusia, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat adalah akidah yang sahih, akidah yang benar, yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah akan memberikan ganjaran nanti di hari kiamat, kemudian berbuat baik kepada manusia. Akidah yang benar, mendirikan sholat, melakukan amal soleh, kemudian berbuat baik kepada manusia melalui infak yang wajib dan infak yang sunnah. Karena wa mimma razaqnahum yunfikun dalam ayat ini bisa bermakna yang wajib, bisa bermakna yang sunnah. Yang wajib seperti zakat, yang sunnah seperti menolong orang-orang yang fakir, yang miskin, menolong membantu pembangunan masjid, menolong kelancaran operasional pendidikan agama Islam. Ciri yang pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengatakan, orang yang memiliki akidah yang benar, kepercayaan kepada Allah, kemudian beramal soleh, berbuat baik kepada manusia, itu diantara al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum.